Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari artis muda Zoe Abbas, Cinta Brian, dan Antonio Blanco. Kali ini, Zoe Abbas dihadapkan pilihan yang sulit di mana ia harus memilih antara Cinta Brian dan Antonio Blanco. Selanjutnya, kabar dari pakar ekspresi yang menilai ada sesuatu yang ganjil soal raut wajah Aurel kepada Krisdayanti di hari lamarannya. Terakhir, artis senior Mark Sungkar ungkap soal kabar rumah tangganya seusai menjalani persidangan. Bukan hanya tampan dan pandai dalam berakting, siapa sangka artis yang namanya saat ini tengah populer di masyarakat, yakni Cinta Brian dan Antonio Blanco ternyata pandai dalam menggembali seorang wanita. Ya, kali ini rekan seprofesinya yakni Zoe Abbas Jackson menjadi korban dari gombalan kedua aktor tampan tersebut. Zoe Abbas sendiri kini dihadapkan pada pilihan yang sulit, di mana dirinya harus menilai siapa yang paling mahir dalam urusan merayu dirinya. Lantas, siapakah yang berhasil meluluhkan hati Zoe Abbas, Cinta Brian, atau Antonio Blanco? Dari kecil tuh sebenarnya cita-cita aku itu pengen jadi pelukis. Kenapa tuh, Pak? Iya, soalnya biar bisa peluk dan kiss gimana. Cakep. Itu kayak tong sampah. Kenapa tuh? Tempat aku membuang dan mengumpulkan semua cintaku. Gimana tuh? Jangan tong sampah, Kamu taruh semua cinta kamu di dalam sampah. Iya, karena aku udah Sedih banget, bro. Udah kelam banget. Jujur. Aku kelam banget, aku ngapain cinta. Habis. Oh, aku tahu. Kan kalian pengen bersama tapi nggak bisa ya? Kita tuh bagaikan sepatu, selalu bersama tapi tidak bisa bersama. Itu mah lirik lagu. Lagi. Karena sudah jelas ya siapa ini yang gak mau usaha. Kan sering banget ya terjadi gak mau usaha jadi kandas semuanya. Jadi jadi of course Pasha lah untuk ya. Tapi kita gini loh, sebagai perempuan jangan mudah tertipu sama laki-laki yang pintar ngomong. Karena action speak louder than words lah. Ini Pasha agak tegang ya Pak Dewa, sudah mulai bergerak. Jangan Pak Dewa. Oke. Tolong anggap saja ini cadaan ya Pak Dewa ya. Ketiga artis yang tergabung dalam sebuah sinetron yang tayang di salah satu televisi swasta ini memang tak pernah sungkan untuk memamerkan kedekatannya kepada publik. Kedekatan yang terbangun pun tak hanya pada pekerjaan saja, melainkan pada saat di luar pekerjaan pun ketiganya selalu tetap kompak bersama. Namun, siapa sangka rupanya Antonio Blanco diam-diam memendam rasa kepada Zoe Abbas dan mengaku cemburu atas kedekatan Zoe Abbas dan Cinta Brian. Gimana sih caranya? Nggak tahu. Alhamdulillah kita nyambung aja ya guys. Menjadi diri sendiri saja sih, nggak ada yang dipalsu-palsuin. Iya kayaknya itu sih, nggak ada yang dipalsu-palsuin juga. Maksudnya Apa-apa ngomong saling nyaman, saling ngerti aja lah. Saya cuma properti. Tapi karena aku diam-diam memendam rasa pasti ya karena aku memendam rasa jadi pasti ada rasa sakit hatinya gitu, kayak melihat kemesraan mereka. Tapi satu sisi ya apapun jadi aku tahu posisi aku tahu diri. Prosesi lamaran pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah masih menyisakan cerita yang terus menjadi sorotan publik. Kali ini, kehadiran ibu kandung Aurel yakni Krisdayanti santer dibicarakan publik lantaran kebaya yang dikenakannya pada saat itu tak seragam dengan keluarga yang lainnya. Selain itu, raut wajah Aurel saat bertemu dengan ibu kandungnya tersebut seakan menimbulkan pertanyaan bagi publik akan hubungan keduanya. Meski tetap terlihat bahagia, namun di sisi lain pakar ekspresi Kirdi Putra menilai ada sesuatu yang ganjil di momen bahagia tersebut. Di acara lamarannya Aurel, cukup terlihat bahwa Aurel dari hampir sepanjang acara, momen-momen yang tertangkap oleh kamera baik foto maupun video, itu terlihat ada garisnya itu tegang. Jadi tense gitu. Tegang itu gimana? Tegang itu gimana? Tarikan pipi samping bibirnya ini di kayak kencang gitu, matanya nggak ada perubahan, baik alis segala macam gitu. Jadi dari awal sampai akhir secara garis besar Aurel itu tegang. Nah, ketika datangnya KD, kan kita bicara yang datang adalah ibu kandung ya. Kita bicara ibu kandung yang kalau selayaknya, kalau misalnya kita lagi capek, lagi takut, setelah ada ibu kandung, ada seseorang yang memang dekat gitu, rasanya masih agak lega. Tapi ini enggak, dia tetap tegang. Jadi kalau ditanya apakah tegang karena KD, bukan.
memang pada dasarnya dia sudah tegang. Kenapa? Wajar. Dia yang punya hajat gitu loh, keluarga ini keluarga perempuan yang punya hajat gitu. Kalau Atta Halilintarnya sumringah biasanya wajar, dia bukan dia penyelenggaranya istilahnya gitu loh. Jadi ketegangan itu tidak bisa dilegakan, bukan ketegangan karena KD datang, bukan, tapi ketegangan yang sedang terjadi yang bisa sedikit bahkan diredakan oleh kehadiran ibu kandungnya. Itu yang cukup terlihat di sini. KD masih terlihat juga tegang sih sebetulnya kalau ditanya, sama-sama tegang loh. Dua-duanya kayak tense, tegang gitu. Dan itu wajar. Kenapa? Terlalu banyak yang dijagain oleh KD. Satu, jagain tentang dirinya sendiri, emosi dia. Dua, ya siapa sih ibu kandung yang nggak tanda petik bermasalah ketika kok nggak dapet baju seragam misalnya, ada perubahan H-1 misalnya. Siapa sih yang nggak emosi, ibu kandung loh, gitu ya. Yang kedua, dia harus jagain istilahnya, bisa jadi istilah perasaan pasangan yang sekarang. Gitu, kalau ada sedikit yang hingar-bingar yang kita nggak tahu. Yang ketiga, dia harus jaga-jaga terhadap responnya anaknya gimana nih nanti nih, respon saya harus gimana nih, gitu. Nah, terlalu banyak yang harus dijagain, berarti kan bikin orang jadi kayak kuda-kuda terus tuh, tegang jadinya, nggak lepas. Itu buat saya yang terjadi di ekspresinya KD. Lebih lanjut, Kirdi menduga alasan apa yang menyebabkan ekspresi Aurel saat bertemu dengan Krisdayanti. Menurutnya, masalah dari masa lalu yang mengakar diperkuat dengan kebaya Krisdayanti yang diminta dirombak secara mendadak. Kenapa dia nggak bisa lebih lega ibunya datang, kandungnya datang? Bukan, sekali lagi, bukan berarti dia nggak suka ya. Bukan berarti dia misalnya masih ada kemarahan kebencian. Bukan berarti. Tetapi bahwa ada yang mengganjal, itu sudah pasti. Kenapa? Dari sisi atau masa ketika mereka masih berseteru di sosial media, sampai ketika ada klarifikasi tanda petik dari KD di salah satu talk show lah ya di YouTube gitu, itu sudah tampil ada salah satu kata-kata KD yang menurut saya kalau saya sebagai orang tua sangat saya sayangkan. Dan kalau buat saya kata-kata itu nggak mestinya terucap, dan itu bisa jadi menambah tajam perseteruan itu yang katanya kan sudah diselesaikan. Jadi buat saya yang harus dilakukan oleh KD dan atau Aurel adalah benar-benar datang berdua terbuka satu sama lain, bukan dari satu sisi tapi dua-duanya. Itu baru bisa katakanlah ini mumpung belum pernikahan benerannya gitu, ini baru lamaran. Buat saya hubungan itu bisa jadi lebih baik dari sebelumnya bahkan, asal dua-duanya mau ketemu selesai dewasa dua-duanya. Jadi ini bukan akhir, ini malah baru sebuah awal dari sesuatu yang luar biasa menakutkan di antara hubungan mereka, atau awal dari sesuatu yang justru lebih indah daripada sebelumnya daripada hubungan mereka. Ini sangat tergantung pada kedewasaan mereka berdua. Sementara itu, saat dijumpai awak media pada beberapa waktu yang lalu, Krisdayanti mengatakan tak mempersoalkan segala sesuatu yang diminta oleh anaknya tersebut perihal acara lamarannya. Menurut istri dari Raul Lemos itu, perihal acara lamaran semuanya sudah diserahkan kepada keluarga dari anak Hermansyah. Saya insya Allah tidak mempermasalahkan lah ya, artinya dia sudah baik untuk memberitahu saya dengan cara apapun ya saya terima. Saya bukan tidak dilibatkan atau tidak mau ikut campur ya, tapi apapun yang nanti insya Allah anak-anak saya beritahukan kepada saya, insya Allah saya terima itu. Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang atas kasus dugaan korupsi terhadap artis senior Mark Sungkar. Tak seperti pada sidang-sidang sebelumnya, kali ini Mark menjalani persidangan dengan didampingi oleh istrinya yakni Santi Asoka Mala. Akibat kasus yang menjeratnya saat ini, berembus kabar miring perihal rumah tangga Mark Sungkar yang dikabarkan retak. Tak hanya itu, bahkan sang istri dikabarkan rela berjualan kue untuk menutupi kebutuhan hariannya setelah ditinggal oleh Mark Sungkar ke Hotel Prodeo. Namun, di lain sisi Mark berharap agar salah satu putrinya, yakni Saskia Sungkar, dapat menjalani proses persalinan dengan lancar. Saya berdoa, semua berdoa mudah-mudahan lancar. Insya Allah tidak ada kekurangan apapun, ibunya, anaknya, insya Allah. Lah tadi datang jualan kue ngapain? Itu hobi dia. Bukan jualan kue buat ngasih makan, buat ngasih nafkah suami. Astagfirullahaladzim. Itu berlebihan, ada yang bilang cerai, minta cerai. Itu kenapa sih harus mencari uang haram gitu ya, memberi berita yang menyesatkan masyarakat, bawa pulang uang haram untuk keluarganya, kan kasihan itu. Enggak lah, kami satu keluarga alhamdulillah.
satu keluarga yang solid, tidak ada masalah, insya Allah. Oh iya, Yusuf hadir ya, istri hadir, tadinya Sirin juga mau hadir, kita larang, jadi jangan deh. Sementara itu, kuasa hukum Mark Sungkar yakni Fahri Bahmid mengatakan kliennya tersebut dalam kondisi yang kurang baik, sehingga permohonan penangguhan kliennya itu diharapkan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Lebih lanjut, Fahri juga mengatakan bahwa kabar miring seputar rumah tangga kliennya itu tidak benar adanya. Kondisi kesehatannya tidak bagus, ya. Beliau itu butuh konsultasi dan butuh treatment kesehatan dengan dokter yang ini ya. Jadi kita berharap saja semoga majelis hakim bisa melakukan permohonan kita untuk menangguhkan penahanannya. Hari ini kita berharap hari ini bisa ditangguhkan penahanannya. Karena sudah 2 minggu yang lalu lah permohonan kita sudah ajukan. Kita berharap ada penetapan dari majelis hakim untuk menangguhkan penahanannya. Iya, sebenarnya tidak benar ya. Karena faktanya kan yang saya lihat kan lain gitu kan. Istrinya selalu ada di rutan gitu kan. Setiap hari datang masuk gitu. Anak-anaknya juga selalu mempersiapkan segala sesuatu. Jadi saya kira kurang tepatlah informasi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan klarifikasi ini bisa benar. Pandemi COVID-19 menjadi alasan atas Zaskia dan Shiren Sungkar sehingga saat ini belum menemui ayahnya saat di rutan. Hal tersebut diungkapkan Fahri lantaran dirinya menjadi perantara keperluan antara anak-anaknya dengan kliennya tersebut. Jadi gini, untuk anak-anak ini penting untuk saya sampaikan. Itu segala keperluan Pak Mark itu sesungguhnya disiapkan oleh anak-anaknya. Ya. Pak Mark sendiri yang tidak menghendaki adanya anak-anak pergi untuk menjenguk ya, membesuk gitu. Pertimbangannya misalkan Mbak Zaskia dalam keadaan hamil besar, kemudian Mbak Siren juga punya anak kecil dan segala macam. Kemudian pertimbangannya lebih kepada keadaan coronavirus yang saat ini lagi gencar-gencarnya ya. Jadi lebih pada pertimbangan kesehatan sebenarnya. Jadi Pak Margi itu mungkin karena kecintaannya kepada anak-anaknya sehingga tidak mau mengambil risiko ya. Jadi beliau tidak mau untuk anak-anaknya membesuk, cukup saja mengkomunikasikan hal-hal itu lewat kuasa hukum. Ya contoh seperti kemarin misalkan, ada beberapa keperluan Pak Mark yang sangat mendasar itu disiapkan oleh Zaskia sama Siren, dan saya sendiri yang mengantarkan ke sana. Ya, jadi sebenarnya bukan persoalan anak-anaknya yang tidak ke sana gitu ya, tapi Pak Mark lah yang tidak menghendaki untuk anak-anaknya yang ke sana gitu, karena pertimbangan kesehatan. Itu aja sih sebenarnya. Beliau selalu mendoakan yang terbaik. Semoga lahirannya berjalan lancar ya, selalu sehat, diberikan kekuatan sampai dengan suksesnya kelahiran ya. Jadi beliau sebagai orang tua tak henti-hentinya untuk mengirimkan doa yang terbaik lah untuk anak-anaknya gitu ya. Sebagai orang tua pasti punya kepedulian dan punya perhatian yang khusus untuk itu ya. Saya selalu berdiskusi tentang hal itu dan beliau mengungkapkan gitu ya segala rasa yang ada untuk anak-anaknya gitu. Dan beliau selalu mensupport supaya dia selalu menghadapi kelahirannya secara baik-baik, artinya tanpa harus terpengaruh dengan beliau yang saat ini sedang ada di hutan gitu. Jadi anak-anaknya selalu segala keperluannya memang disiapkan oleh mereka.